Halo Sobat Iska, saya Nidian Parlina Eskepnes, Kepala Ruang Irna Flamboyan. Saya akan memperkenalkan Ruang Irna Flamboyan sebagai salah satu ruang rawat inap spesialis penyakit dalam dan paru dewasa di RSUD Dr. Iska Tulungagung. Irna Flamboyan merupakan ruang rawat inap diperuntukkan pasien kelas 3 yang didukung oleh staf, sarana, prasarana, dan peralatan yang menunjang fungsi vital pasien. Apapun penyakit yang ada di Irna Flamboyan diantaranya adalah pasien diabetes, pasien CKD, kelainan darah, penyakit HIV, TBC, hepatitis, palliative care sesuai dengan kriteria masuk ruang Flamboyan. Ruang Irna Flamboyan ini mempunyai kapasitas tempat tidur 30 tempat tidur yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mendukung. Jumlah staf yang ada di ruang Irna Flamboyan adalah 28 orang yang terdiri dari 25 perawat, 2 pramu kesehatan, dan 1 administrasi. Bedside teaching kali ini di ruang Irna Flamboyan terkait dengan perawatan luka CBL pada pasien CKD. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Arifah. Nggih. Kula Deno badhe ngrawat lukae. Napa niki? Bu Arifah. Napa lukae CDL nggih. Kula cek keriyen bener napa dereng. Leres nggih, paring asma Bu Arifah Hidayati. Nggih, tanggal lahir 14 Maret. Oh nggih, leres. Saya nggih, kula rawat lukae. Saya nggih. Nggih. Iki biasane teng griya dirawat maupun mboten Bu? Kadang datang bidan. Boten Rawat. Tetap ada jadwal reguler kok. Kalau jadwal reguler terus datang lagi. Jadi tidak sampai itu kan 2 hari sekali tuh. Nggih. Jadwal reguler tadi. Oke, di napa ajake ketok teles ngoten ndang digantos. Terus jerone ndang digaringne pokoke garing nggih. Dia nggak mandi malah kulane niku. Terus Pak, kan salah yang dalamnya pundi? Tunggu Sari. Mengke semisal tapi udah sampai nggih, iki mbok menawa enten napa-napa, mbok menawa ada tetangga, napa nggih sederek, napa pas ibuke sesep, niku saged ndamel anune programe rumah sakit. Nggih, wonten PSC namine. Mangke jenengan saged wonten aplikasi ndamel wonten HP to? Wonten. HP mangke dateng Play Store wonten niki. Asmane niki emergency Batam niki utawa WA datang mriki utawa langsung telepon datang mriki. Nggih. Wis sekecane ndamel niki mboten napa-napa. Langsung ke HP. Nggih, mungkin langsung mencet wonten anune kodene datang mriku mangke langsung dipencet langsung terhubung mangke. Nggih, ini layanan masyarakat. Nggih, layanan masyarakat sinten mawon monggo. Nggih. Ini tetangga lek ndak sadar langsung diketok telepon. Berarti ndak hanya penyakit gagal ginjal. Nggih, niki
semua. Nah, niki wonten medis, enten kecelakaan, penyakit jantung, koma, mes makut-makut. Nah, non medisnya niki saged mangke. Yap. Ten nggih? Nggih. Nggih, terus nika terkait untuk obat-obatan ibuke mangke apoteker kula sing badhe menjelaskan. Nggih, matur nuwun Bu. Nggih. Yang sehat nggih. Amin, amin. Bu Arifah, dengan Bu Arifah nggih, dalam Tunggul Sari. Nggih. Ibu, perkenalkan saya Novika, apoteker yang bertugas di ruangan ini nggih. Di sini saya akan menjelaskan terkait terapi atau obat yang diberikan damel jenengan selama dirawat di sini. Nah, di sini obatnya itu sistemnya diberikan tiap sekali pakai atau sekali minum. Jadi kan biasanya angsal tiap pagi, sore kali malam ya. Nah, yang pagi ini ibu obatnya. Jadi ada NAC. Nah, NAC ini untuk mengobati batuk berdahak. Sesuai keluaran jenengan nggih. Kemarin kan batuk berdahak. Nggih. Keluarannya sampun berkurang? Sampun berkurang. Nggih. Terus niki dapat Herbeser sama Dopamed. Nah, ini untuk menurunkan kali menstabilkan tekanan darah. Nggih. Supaya tekanan darah yang jenengan tetap terkontrol nggih. Nah, ini besok minumnya harus rutin meskipun setelah pulang atau KRS dari sini ya. Terus dapat Samifenamat sama Moxicillin. Nah, Samifenamat ini untuk mengobati nyeri. Kan jenengan kan habis pasang suplemen ya, kan terusnya nyeri ngoten ya. Nanti ini diminum. Sama sekalian ada antibiotiknya Moxicillin ya, supaya tidak terjadi infeksi. Nah, niki obatnya nanti diminumkan setelah makan. Biasanya dibantu kali bapaknya. Terima kasih ya. Nggih, sami-sami. Wonten keluhan lainnya? Ya cuma batuk, Mbak. Nggih, batuk itu. Nggih. Padahal tidak ada reaksi alergi ya kemarin ya. Tidak ada. Nanti kalau ada reaksi atau kurang nyaman atau pripun setelah minum obatnya, sadar matur teng ruang perawat nggih. Nggih. Nanti terkait gizinya atau makanan yang boleh dimakan yang baik, mohon jenengan nanti dijelaskan oleh rekan saya dari ahli gizi nggih. Sampun. Nggih. Selamat siang Bu, dengan Ibu Arifah. Perkenalkan Bu, saya ahli gizi Bapak Heri Priyono yang ada di ruangan Irna Flamboyan. Sebelumnya saya mau nanya untuk intake makan Ibu selama dirawat di sini ada masalah enggak Bu? Ada keluhan enggak Bu? Jadi untuk makan selalu lumayan bisa dimakan banyak ya Bu ya, tidak sampai tersisa banyak ya. Terima kasih sebelumnya Bu. Sebelumnya Ibu pernah tidak dikasih edukasi atau penjelasan terkait dengan makanan ataupun minuman yang Ibu biasa konsumsi? Sudah pernah ya Bu ya, sudah pernah. Jadi intinya Ibu sudah di rumah itu sudah paham maksudnya makanan apa yang bisa saya makan, yang boleh saya minum ya. Nah, ini saya sekedar mengingatkan saja berarti ya Bu ya. Nah, jadi Ibu ini kan untuk riwayatnya kan gagal ginjal dengan HD reguler ya Bu ya, dengan cuci darah yang rutin 1 minggu 2 kali ya. Jadi itu untuk terkait dengan makanan itu lebih leluasa daripada yang pasien non HD. Jadi Ibu itu kalau untuk nanti di rumah untuk makanan ya, untuk komposisi makanan ya seperti ada karbohidrat kayak nasi, mungkin Ibu bisa makan selain nasi bubur bisa, atau mungkin kalau pengen jenang bisa, tapi harus ada juga proteinnya Bu. Jadi kalau protein itu bisa berupa ikan, ayam, telur, daging ya. Jadi untuk kebutuhan proteinnya itu lebih banyak dari pasien yang non HD. Jadi tidak misalkan Ibu nanti di rumah kok enggak proteinnya kurang, itu nanti efeknya selama cuci darah akan banyak sekali kehilangan protein sehingga bisa membuat masa otot Ibu ini semakin berkurang. Jadi badannya Ibu bisa kayak melemir gitu ya, kurang kuat gitu loh. Selain itu juga mungkin kalau ada luka yang mungkin bekas sedial ini juga tidak kering-kering. Intinya protein itu gunanya seperti itu. Yang kedua, Ibu juga harus mengurangi garam. Sudah tahu ya Bu ya. Jadi kalau di rumah itu pemakaian garam itu untuk pasien-pasien ginjal sekitar 2 sampai 3 gram. Jadi kalau
kira sekitar takaran itu setengah sendok teh. Jadi pemakaian di garam itu segitu. Terus kemudian juga termasuk juga garam itu makanan-makanan instan, Bu. Makanan-makanan instan kayak misalkan makanan kaleng, makanan minuman kaleng, gitu. Bumbu instan itu juga itu perhatikan juga, nggak boleh. Yang ketiga kalium, ya Bu, ya. Kalium itu sumbernya pada umbi-umbian. Nah, sebenarnya untuk pasien-pasien itu kalau hasil laboratoriumnya itu kaliumnya normal, itu sebenarnya juga tidak apa-apa, tapi sedikit tuh. Tapi untuk buah-buahan itu yang aman sebenarnya kayak pepaya, pir, sama itu kalau kaliumnya normal. Tapi kalau kaliumnya tinggi memang tidak boleh sama sekali. Tapi kan untuk pasien-pasien HD itu tidak mesti dicek atau kadar kaliumnya. Mending saran saya mending tidak usah aja. Okay. Nah terus kemudian sayuran itu sebenarnya juga tinggi kalium. Nah nanti ada sendiri untuk menghilangkan cara supaya kalium yang ada pada sayuran itu. Jadi kalau ibu nanti di rumah masak, sayuran dicincang itu habis itu direndam pakai air hangat kira-kira 1 jam minimal, habis itu dicuci lagi baru dimasak. Nah untuk sayuran memang sebaiknya di rumah itu tidak pakai yang banyak kuahnya, soalnya itu nanti kaitannya dengan cairan yang jenengan minum ya. Kalau untuk masalah makanan selingan ya, selama jenengan tidak ada punya riwayat diabetes, mungkin bisa berupa kayak itu puding, itu bisa lapis, bisa mungkin ada pertanyaan Bu kalau terkait dengan nutrisi. Gini Bu, ini saya punya leaflet, nanti kalau misalkan jenengan mungkin sedikit lupa bisa dibuka-buka, di sini ada sudah lengkap semuanya, makanan apa yang bisa saya konsumsi, minuman apa yang bisa saya minum, itu ada di sini. Nanti bisa dibaca-baca, jangan sampai hilang ya Bu. Yes. Ada pertanyaan lagi? Semoga lekas sembuh ya Bu. Ya, terima kasih. Dari tim PKRS, mungkin Indonesia. Ya, terima kasih. Bapaknya apa sudah tahu sih tangan yang benar? Iya. Jadi itu nanti kalau misalnya mungkin setelah merawat ibu atau mungkin tidak sengaja terkena darah, bisa mempraktekkan cuci tangan, nanti sudah bisa ada 6 langkah cuci tangan gitu ya Pak. Semoga cepat sembuh. Terima kasih. Terima kasih. Pak, Bu, ini ada kenang-kenangan dari Dokter Ika. Monggo. Ya, terima kasih. Ya, mohon doanya Ibu Mas. Amin. Ya, amin. Ini minuman sekarang ya? Ya, terima kasih. Sekarang. Ya. Monggo. Monggo. Terima kasih.